Hidup di luar kemampuan? Kayaknya enggak deh. Tapi apa iya ya? Kamu tahu nggak ada tanda-tandanya kamu itu sebetulnya hidup di luar kemampuan atau enggak? Karena ada orang-orang yang gajinya 50 juta sebulan tapi masih ngutang. Ada orang-orang juga yang gajinya 5 juta sebulan tapi masih bisa nabung. Nah, ini tanda-tandanya nih, apakah kita ini selama ini hidup di luar kemampuan atau enggak? Yuk kita cek sama-sama. Ciri yang pertama, gaji cuma numpang lewat. Karena setiap kali gajian, kamu harus bayar cicilan demi cicilan. Mulai dari cicilan rumah, mobil, cicilan kartu kredit, cicilan panci, cicilan arisan, dan sebagainya. Akhirnya yang ada, begitu kita gajian, habis itu kita harus bayar-bayarin semua, gajinya numpang lewat aja, dompetnya tipis lagi deh. Ciri yang kedua, kamu suka beli barang tanpa mikir dulu. Waktu mau beli suatu barang, kamu nggak mikir dulu, sanggup nggak ya beli barang ini. Misalnya nih, contoh kalau seandainya kamu mau beli sepatu Nike. Sepatu Nike harganya 5 juta misalnya, tapi kamu suka banget sepatu itu. Harus beli nih, harus beli gitu. Tapi sebetulnya kamu nggak sanggup, tapi kamu mikir, masih ada limit kartu kredit, pakai kartu aja dulu gitu kan. Masalah bayarnya nanti aja kita pikirin gitu. Akhirnya beli tuh. Kartu kredit memang alat bayar yang efektif, tapi bukan untuk keperluan-keperluan yang seperti itu. Kalau misalnya kita tahu kita nggak sanggup, ya jangan pakai kartu. Nanti pas tagihannya datang, kita bayarnya minimum payment. Karena bayarnya minimum payment, akhirnya beban dari bulan-bulan sebelumnya ikut terus. Akhirnya kita jadi tambah beban aja gitu, hutangnya nambah terus. Itu artinya salah satu cirinya nih bahwa kamu itu hidup lebih dari kemampuan. Yang ketiga, kita hidup di luar kemampuan kita kalau kita menggunakan kartu kredit sebagai dana darurat. Kita mesti ingat bahwa kartu kredit itu adalah pinjaman, hutang. Jadi, kalau seandainya di tengah bulan uang kita habis, lalu kita mulai menggunakan kartu sebagai dana darurat, gunakan untuk tarik tunai, untuk dana nongkrong, dan sebagainya, itu tandanya tuh bahwa kita hidup di luar kemampuan. Yang keempat, nggak bisa bayar tagihan tepat pada waktunya. Karena menjalani gaya hidup yang di luar kemampuan, akhirnya tagihan nambah terus setiap bulan. Gaji nggak cuma sekedar numpang lewat, bahkan tagihan aja udah nggak bisa dibayar tepat pada waktunya. Bisa stres karena dikejar-kejar debt collector. Yang kelima, nggak pernah buat budget. Sebetulnya buat budget bulanan itu membantu kita untuk bisa melihat apakah sebetulnya kita ini sekarang hidupnya sesuai dengan kemampuan atau enggak sih gitu. Ya karena kita dipaksa nih untuk bisa melihat sebenarnya berapa sih uang yang masuk, berapa uang yang keluar gitu. Tanpa merencanakan keuangan yang jelas, sebetulnya kita jadi sesuka hati kita aja gitu menggunakan uang kita. Tahu-tahu nanti tengah bulan nggak habis uangnya. Aduh, kemana aja nih uang, dipakai buat apa aja gitu kan. Sebetulnya bikin budget juga nggak usah terlalu spesifik banget sih gitu ya. Misalnya beli kopi 18.000, beli berapa, ya nggak usah sedetail itu. Tapi kita yang penting kita udah tahu nih rencana kita bulan ini berapa, apa aja yang mesti kita keluarkan. Misalnya sekian persen kita akan gunakan untuk tabungan, sekian persen kita akan gunakan untuk membantu orang tua, sekian persen kita gunakan untuk nabung sekolah anak, sekian persen untuk beli belanja supermarket misalnya gitu, atau sekian persen untuk dana sosial, dana bisa kita membantu orang lain. Ada macam-macam yang bisa kita buat gitu, tapi bikin besarannya aja supaya kita tahu sebenarnya uang yang kita terima itu habis itu kita gunakan buat apa aja gitu. Nah, begitu kita menyadari ternyata kalau dipikir-pikir pengeluaran saya ini ternyata lebih banyak daripada penghasilan. Nah, mulai deh tuh kita bisa lihat yang mana ya yang mesti direm gitu. Ya kan, dengan membuat budgeting kita jadi tahu sebetulnya hal-hal apa yang bisa kita tahan dulu gitu. Ya supaya kita punya bulanan itu nggak sampai jebol gitu, istilahnya gitulah. Yang keenam, sama sekali nggak bisa nabung. Nabung itu penting loh, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menggunakan uang kita dengan baik dan harus menyisihkannya untuk tabungan. Kalau kita sama sekali nggak bisa nabung, itu tandanya kita hidup di luar kemampuan kita. Yang ketujuh, kamu terlalu mikirin apa kata orang. Ini yang bahaya nih. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain yang menentukan gaya hidup apa yang cocok buat kamu. Ya, kalau sampai kamu berpikir bahwa saya harus tinggal di daerah ini supaya saya kelihatan kaya. Saya harus pakai mobil yang mereknya ini supaya saya kelihatan keren. Saya harus pakai tas merek ini supaya orang bisa lihat saya high class.
saya harus ngopi di cafe yang itu supaya saya kelihatan gaul, supaya nanti Instagram feed saya keren gitu. Ya, kalau kamu hidup dengan cara yang seperti itu, kamu sampai akhirnya bisa stres gara-gara ya itu harus keep up gitu, harus bisa kelihatan selalu keren gitu. Apa kata orang itu sangat penting banget buat kamu. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang rugi. Kamu hidup di luar kemampuan kamu kelihatan keren di luar, tapi sebenarnya stres di dalam. Bahagia yang kamu tunjukkan buat orang-orang lewat Facebook, lewat Instagram, lewat semua sosial media yang ada, itu bahagia yang palsu. Udahlah, nggak usah pusing apa kata orang. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu akan lebih menikmati hidup kalau kamu bisa belajar jadi diri kamu sendiri. Nggak usah jadi seperti orang lain. Hidup akan jadi lebih ringan, lebih menyenangkan. Waktu kita nggak hidup dengan begitu banyak hutang-hutang, tapi kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan ada yang sama-sama bisa kita pelajari dari video hari ini. Terima kasih udah temenin saya nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye!